Sekali lagi kami sampaikan kepada para hadirin serta para alumni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menempati ruang yang telah kami sediakan agar acara kita pada malam hari ini terlihat rapi dan memudahkan para jamaah yang hadir di kemudian. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini termasuk orang-orang yang dapat mengikuti perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah memuliakan orang-orang alim. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man akrama aliman faqad akramani." Siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakan Nabi kita Muhammad, maka sungguh dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya di surga. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para alumni, insyaallah pada kegiatan kita malam hari ini akan ada acara yang telah tersusun rapi. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kisah Maulid Nabi SAW, yang ketiga pembacaan surah Yasin, zikrullah, tahlil, tahmid, yang keempat pembacaan nazam Aqidatul Awwam, yang kelima sambutan-sambutan, yang keenam hikmah Maulid dan haul, dan yang ketujuh penutup doa. Hadirin serta para alumni Ma'had Khairul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lalui acara demi acara, marilah sama-sama kita buka acara ini yang insyaallah akan dibuka oleh guru kita Bapak Kiai Haji Mahfuz Asirun. Kepada Bapak Kiai Haji Mahfuz Asirun kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fayaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila ba'dahu min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati jamaah haul, orang tua kita Kiai Haji Madali bin Haji Muhasan bin Tusin. Beliau almarhum pernah ngaji sama dengan saya
Karena dia udah tuaan, kalau saya mudaan. Saya anak-anak di Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami. Dari sekian banyak kiai-kiai dari kampung berdatangan ngaji dengan Kiai Muhajirin almarhum Syekhuna, saya yang paling muda. Saya yang paling muda. Ngumpulin duit lecek. Bisa lecek. Ngumpulin buat kiai. Barokah ya. Saya juga pernah dulu buka LPTQ di sini, lembaga ya tilawatul Quran. Jadi saya dekat dan akrab ya dengan almarhum. Alhamdulillah ya, Al-Ustaz Jalaluddin dan Al-Ustaz Walil ini masih nyambung, masih silaturahim ke Cengkareng, ke Pondok Pesantren Al-Ikhwan ya, bahkan nyambung di majelis-majelis yang saya duduk, diantaranya di Tangkuban Perahu. Tahu Pak, Tangkuban Perahu? Tahu? Tahu? Di mana? Hah? Bandung. Di Jakarta ada namanya Masjid Tangkuban Perahu. Di Setiabudi dekat Manggarai itu ada Masjid Tangkuban Perahu namanya, yang direhab total oleh mantan gubernur Fauzi Bowo. Dan saya silah di situ ya, membuka kitab Misbahuz Zolam. Mudah-mudahan acara ini membawa barokah buat keluarga almarhum dan juga buat jamaah hadirin hadirat sekalian. Ibnu Ruslan dalam matan zubannya, awwalu wajibin alal insani, mula-mula yang wajib bagi manusia yang mukallaf adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, allazi laisa kamitslihi syai'. Setelah mengenal Allah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal minat, baru belajar fikih, baru belajar syariat. Karena tidak sah ibadah kalau tidak cukup syarat dan rukunnya. Oleh karena itu fikihnya setelah tauhid, belajarlah fikih. Fikih saja tanpa tauhid, maka Imam Ghazali berkata, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali setelah mengenal siapa itu yang disembah. Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak serupa dengan sesuatu. Sesuatu tidak menyerupai juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah akhlak atau ilmu tasawuf, ilmu tentang membersihkan batin dari sifat-sifat yang tercela, sifat hasud, dengki, syirik dan sebagainya. Wajib kita pelajari dengan maksud agar dijauhkan daripada sifat-sifat yang mazmumah. Tiga hal yang wajib: yang pertama belajar tauhid, kedua belajar syariah atau fikih, yang ketiga adalah tasawuf. Wajib bagi setiap orang yang mukallaf, akil balik, baik laki maupun wanita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka berbakti kepada guru bisa lebih utama daripada orang tua, karena orang tuanya cuma ngedein badan, tidak mendidik agama, badan rusak. Sedangkan guru bisa menghantar kita dari dunia sampai akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Buat yang cuma ngedein badan, tapi kalau babanya ngedein badan juga, ngajarin juga, ya
itu tentu tidak lepas dari wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat itu mendahulukan birrul walidain muqaddam ala birril ustaz. Berbakti kepada dua ibu bapak lebih diutamakan daripada bakti kepada guru. Karena itu ayat Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain. Setelah kepada Allah, kepada ibu bapak. Nah, ini berarti bakti kepada dua ibu bapak itu kedudukannya setelah kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhuna Kiai Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari ketika dia di Mekah sudah 9 tahun. Sudah banyak ulama-ulama yang belajar di sana kepada guru kita almarhum Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari. Sudah hidup katakanlah, muridnya juga banyak yang mengambil ilmu kepada dia. Maisahnya, kehidupannya sudah terjamin insya Allah. Tapi ketika kedua orang tuanya memerintahkan kembali ke tanah air, guru-gurunya mempersilahkan pulang. Gak bisa dia nawar permintaan orang tua, gak bisa. Dia taat kepada orang tua, muqaddam. Taat kepada orang tua adalah lebih didahulukan daripada bakti kepada ustaz. Maka ustaz yang memahami hal ini tentu dia tidak ngalang-ngalangin. Tidak ngalang-ngalangin kalau muridnya yang sudah berhasil itu kembali ke tanah air. Kecuali kayak seperti anak-anak santri pulang mulu dilarang sama bapaknya, ada sama gurunya. Bapaknya nyuruh pulang melulu, jangan dengerin juga boleh tuh bapak. Tadinya anak disuruh betah, doain kiai biar anak saya ini betah. Udah betah diajak pulang melulu. Itu kalau dilarang sama gurunya boleh itu yang begitu. Tadi diserahin bagaimana kiai, udah anaknya betah, acara muludan pulang, acara miraj pulang, acara pernikahan pulang, apalagi tuh makan-makan enak katanya acara keluarga pulang lagi. Mau kapan? Orang yang belajar itu jangan ta'alluq kepada urusan-urusan dunia ya. Harus belajar, harus seperti itulah ya. Maka ini saya sedikit menjelaskan tentang bakti kepada kedua orang tua dan juga bakti kepada ibu, kepada guru. Kalau diundang lagi begini nih ya, jamaah alumni ya wajib datang kecuali tidak ada uzur ya. Kalau yang nggak datang ya doain dari rumah ya, semuanya mudah-mudahan melimpah pahalanya kepada almarhum Kiai Haji Madali bin Haji Muhasan bin Tusin ya, usulihim wa furuihim. Semoga apa yang dilaksanakan di sini dari mulai Fatihah, tahlil, tahmid dan semuanya apa yang dilakukan di sini, almarhum mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi ilmuka kafin anis su'al, ikfina bihaqqil Fatihah su'ala, wa karamuka kafin maqal, akrimna bihaqqil Fatihah maqala, wa hassil maqasidana wa balligh hajatina. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi wa antal muyassir, wa bihi siqutuna wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بين صاحب الكتاب الشيخ عبد الرحمن التباعي ثم إلى روح جد عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارة ثم إلى روح جد محمد بن محسن العطاس وجد صالح بن عبد الله العطاس وذرياتهم وأولادهم وبناتهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوصيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب اغفر لكل مذنب. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المنح السالب عالم الكين والبين والزيل والذاهب يسبه الأفل والمائل والطالع الغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Ashirun beserta para ulama-ulama lainnya, para tokoh-tokoh lainnya yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi takzim saya dan penghormatan saya. Wabil khusus kepada seluruh keluarga besar almarhum Kiai Haji Madali yang kita kholi pada malam hari ini, kepada putranya Al-Ustadz Jalaluddin, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih pada malam hari ini saya diajak ikut memperingati khol almarhum
dengan segala jasa-jasanya di dalam membangun yayasan yang kita saksikan sekarang ini, dalam rangka berbakti berkhidmat kepada bangsa negara di bidang pendidikan, di dalam membentuk masa depan anak bangsa ini. Karena masa depan anak bangsa ini tentu dan pasti insya Allah ditentukan oleh generasi yang ada sekarang ini. Seperti saya sudah tua, ini generasi pendahulu. Untuk 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, tentu warnanya negara ini akan ditentukan oleh generasi yang sekarang sedang kita didik ini. Yang sekarang sedang umur 15 tahun, umur 20 tahun yang kita didik, 20 tahun yang akan datang sudah menjadi pemimpin bangsa ini. Oleh sebab itu, kita didik generasi muda itu agar agama Islam terus berlangsung tidak berhenti-berhentinya. Ini yang digarap oleh almarhum dalam rangka membentuk generasi yang akan datang. Kita hargai, kita peringati karena jasanya. Orang yang tahu ilmu, orang yang menghargai ilmu. Orang yang tahu budi, orang yang menghargai budi orang. Orang yang tahu jasa, orang yang menghargai jasa orang lain. Kita hargai jasa almarhum dengan kita adakan haul, tentu dibacakan Quran, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, dan segala apa yang kita perbuat pada malam ini seluruhnya dari kebaikan. Mudah-mudahan pahalanya diterima oleh almarhum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping kita mengadakan haul, walaupun sudah bukan waktunya, kita memperingati Maulid Nabi. Karena Maulid ini kapan saja bisa dilaksanakan, karena memperingati. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah oleh engkau peringatan. Sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di tengah-tengah kehidupan dan hiruk pikuk manusia, di dalam mengejar kehidupan dunia yang kadang-kadang lalu lupa kepada akhiratnya, setiap saat kita adakan peringatan Maulid. Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia menghadapi perang salib yang selama 200 tahun, dibangkitkan oleh beliau dengan membaca maulid di mana-mana untuk membangkitkan semangat umat Islam. Nah, kita memperingati oleh kapan saja. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya an Abi Qatadah radhiyallahu an su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin. Dari sahabat Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mengapa engkau berpuasa setiap hari Senin, Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, yaumun wulidtu fih. Itu hari di mana saya dilahirkan. Sehingga tiap hari Senin Rasulullah merasa bersyukur berpuasa. Disunahkan umatnya untuk berpuasa hari Senin, termasuk dalam rangka menghormati kelahiran Nabi. Jadi Nabi itu memperingati kelahirannya tiap minggu, tiap hari Senin. Jadi kapan saja kita untuk mengingat kelahiran Rasulullah dan untuk mengingat apa yang dibawa oleh Rasulullah. Bukan hanya mengingatkan kelahirnya, mengingatkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Quran pun ada isyarat, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu.
katakanlah oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kalian bergembira. Dan tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang terbesar, karunia yang terbesar, pantaslah kita itu falyafrahu, maka hendak kalian bergembiralah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Orang yang tidak bergembira dengan karunia Allah, orang yang tidak bergembira dengan rahmat Allah, tentu diragukan imannya kepada Allah. Kita bergembira malam ini kumpul di tempat pendidikan ini untuk menyatakan kegembiraan, kesyukuran atas lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya umat Islam ini pun sudah termasuk perintah Rasulullah. Saya tanya kepada saudara-saudara, inginkah saudara-saudara dimurahkan rezekinya? Kok tidak menjawab kompak? Saya khawatir yang tidak menjawab itu bisa melarat itu. Saya ulang sekali lagi. Inginkah saudara-saudara dimurahkan rezekinya? Nah, baru kelihatan kalau takut miskin itu. Inginkah saudara-saudara dipanjangkan umurnya? Yang tidak menjawab bisa cepat mati itu. Saya ulang sekali lagi. Inginkah saudara-saudara dipanjangkan umurnya? Nah, kelihatan kalau takut mati itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi." Dalam hadis lain, "Man arada ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, di antara perintah Rasulullah, laksanakan silaturahmi. Ya Allah, mudah-mudahan berkumpulnya kita malam ini ya Allah, mengadakan peringatan Khaul dan peringatan Maulid sesuai dengan sabda Nabi-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kita digampangkan rezeki yang halal ya Allah, dengan berkumpulkan kita malam ini ya Allah, dalam rangka memperingati Khaul dan memperingati Maulid Nabi sesuai dengan sabda Nabi-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur di dalam taat kepada Allah. Ini hikmahnya. Lalu kita adakan peringatan Maulid dengan dalil-dalil yang jelas. Seluruh peringatan Maulid ini yang kita peringati sesuai dengan perintah Allah. Jadi kalau ada orang memperingati Maulid tidak ada perintahnya, berarti orang itu tidak pernah hadir ke peringatan Maulid. Cuman tahu dari jauh, oh Maulid itu bid'ah, zaman Nabi tidak ada dan tidak ada perintahnya. Berarti dia tidak pernah menghadiri peringatan Maulid. Perintahnya jelas, dan yang kita kerjakan di dalam Maulid seluruhnya perintah Allah. Tidak ada yang tidak perintah Allah. Pertama kali dibuka dengan membaca kitab suci Al-Quran. Membaca kitab suci Al-Quran perintah Allah. Setelah itu disusul dengan baca solawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Baca solawat perintah Allah. Siapa bilang peringatan Maulid itu tidak ada perintah Allah? Semua yang dikerjakan ulama dan peringatan Maulid tidak ada yang tidak perintah Allah. Mulai dari pembukaannya, baca solawat,
Kemudian al-mau'idatul hasanah yang diperintahkan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mau'idatul hasanah mulai sambutan-sambutan sampai ceramah-ceramahnya, itu semua mau'idatul hasanah, perintah Al-Quran. Setelah mau'idatul hasanah ditutup dengan doa. Doa itu perintah Allah. Jadi semua peringatan maulid yang dilaksanakan para ulama ini seluruhnya perintah Allah. Tidak ada yang tidak perintah Allah. Semuanya perintah Allah. Nah, setelah doa biasanya, enggak tahu saya nanti ya, setelah doa biasanya keluar nasi kebuli. Apa? Saya nggak tahu apa dia. Paha ayam, paha kambing. Mengapa kok begitu? Untuk menggembirakan orang. Orang yang sudah duduk mulai jam 7 maghrib sampai jam 12 misalnya. Orang yang duduk jam 8 pagi sampai jam 12 memperingati maulid dengan menjalankan perintah Allah. Kemudian kita gembirakan setelah itu. Maka supaya gembira, kasih nasi kebuli, paha ayam, paha kambing. Masa peringatan maulid habis doa dikasih nasi putih, lauknya tempe kecil-kecil. Gembira enggak? Gembira enggak? Mungkin nyumpain di rumah tempe, di pesantren tempe, maulid peringatan maulid tempe lagi. Lama-lama mati dengan tempe. Dikasihlah nasi kebuli untuk menggembirakan hadirin. Subhanallah, afdalul a'mali ba'dal faraid idkhalus surur. Paling afdalnya perbuatan setelah menjalankan yang wajib, apa kata Rasulullah? Idkhalus surur, menggembirakan orang lain. Tidak benar orang yang berkata peringatan maulid itu tidak ada perintahnya. Seluruhnya perintah Allah yang kita kerjakan. Nah, setelah itu baru kita baca sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca tentang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Siapa yang membangun agama Islam ini? Jawaban yang benar, yang membangun ajaran agama Islam itu 25 Rasul. Untuk membangun Islam ini, Rasulullah Allah turunkan 25 Rasul untuk membangun Islam. Jangan dikatakan yang membangun Islam itu hanya Nabi Muhammad, salah besar. Nabi Muhammad itu menyempurnakan. Di dalam kitab Sahih Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, Rasulullah bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadil labina." Perumpamaan saya, kata Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah besar untuk perlindungan umat. Sayalah, kata Rasulullah, datang terakhir meletakkan batu terakhir pertanda bahwa pembangunan agama Islam sudah selesai. Sebelum Nabi Muhammad datang, pembangunan belum selesai. Dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dengan fondasi tauhid. Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah pencipta alam semesta, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama yang benar. Datang Nabi Nuh, apa seruannya? Sama.
Nabi Nuh mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agama yang benar. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Nabi Ibrahim mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama yang benar, agama Islam. Datang Nabi Musa. Nabi Musa seruannya mengajak Fir'aun dan Bani Israel supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama yang benar. Datang Nabi Isa, yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus di gereja-gereja. Dalam Al-Quran, Nabi Isa seruannya sama seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Isa alaihi salam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Berkata Nabi Isa di dalam Al-Quran, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan kamu, sujudlah kepada Allah. Inilah jalan yang lurus, kata Nabi Isa. Mana jalan yang lurus? Beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada selain Allah. Hada siratum mustaqim. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa seruan Nabi Muhammad? Sama seperti seruan Nabi Isa, seperti seruan Nabi Musa, seperti seruan Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama yang benar. Lalu apa bedanya Pak Kiai? Tidak ada bedanya. Hanya syariat Allah itulah oleh Allah diturunkan sesuai dengan kebutuhan manusianya. Tidak diturunkan sekaligus. Al-Quran pun tidak diturunkan sekaligus. Al-Quran itu diturunkan makan waktu 23 tahun. 30 juz diturunkan 23 tahun. Berarti 1 tahun kalau ambil rata-rata 1 juz lebih. Tidak sampai 1 juz setengah. 1 juz lebih. Turun dihafal oleh sahabat. Turun dihafal oleh sahabat, diamalkan. Turun dihafal oleh sahabat dan diamalkan. Sehingga mayoritas para sahabat hafal Al-Quran. Karena oleh Allah tidak diturunkan sekaligus. Maka itu syariatnya tidak diturunkan oleh sekaligus. Saya contohkan zaman Nabi Adam, tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang nyolong? Karena tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Betul apa tidak? Siapa yang mau nyolong? Tanah belum dikapling-kapling. Jangankan kapling, negara belum ada. Tidak ada Singapura, tidak ada Malaysia, tidak ada Saudi Arabia, tidak ada Indonesia. Yang ada dunia. Milik siapa? Miliknya Nabi Adam dan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau nyolong rambutan? Apa? Ya mungkin kalau pohonnya ada. Sebenarnya Nabi Adam sudah disiapkan pohon-pohonan sudah ada, cuma kita tidak tahu.
Nah, zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan sempurna seperti sekarang ini. Mengapa? Karena waktu tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Mengapa tidak ada orang kawin? Tidak ada orang. Siapa yang menjadi besan? Nabi Adam dan Siti Hawa disederhanakan oleh Allah. Datang Nabi Nuh disempurnakan. Datang Nabi Ibrahim disempurnakan. Datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya. Datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya. Maka kita umat Islam wajib percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi yang kita yakini kitab suci yang asli. Kita percaya kepada kitab Taurat, bukan Bible yang ada sekarang ini. Bible yang ada sekarang mungkin lebih daripada 500 manuskrip yang ada di Eropa itu. Kita yang mana yang kita percaya? Kita percaya yang firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Itu kitab Taurat. Yang sekarang dicari di ujung bumi tidak bakalan ada. Nah, disempurnakan datang Nabi Isa, Yesus Kristus, disempurnakan oleh Allah dengan kitab Injilnya. Injil yang mana yang kita percaya? Injil yang asli, bukan yang ada sekarang. Yang ada sekarang ada 5 Injil. Kita nggak tahu mana yang asli, tapi yang jelas ada 5 Injil. 4 Injil disahkan oleh gereja, 1 Injil tidak boleh dibaca. Yang disahkan oleh gereja 4. 1 Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Injil Yahya yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Dan ini semua redaksinya tidak sama, berbeda. Lain dengan Al-Quran. Al-Quran di Eropa, Al-Quran di Amerika, Al-Quran di Indonesia mesti sama. 1 huruf pun tidak ada yang berbeda. Nah, ini berbeda karena tulisan mereka. Nah, yang kita percaya itu yang asli. Yang mana yang asli? Yang firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Itu Injil yang asli menurut Al-Quran. Nah, Injil ini mau dicari di ujung bumi tidak bakalan ada, karena Allah sudah mengangkat kitab-kitab suci sebelumnya, karena Allah ganti dengan kitab suci Al-Quran. Datang Nabi Muhammad sempurnakan dengan kitab suci Al-Quran. Nah, tadi ada 1 Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, namanya Injil Barnabas. Injil Barnabas itu ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa tidak boleh dibaca? Karena isinya mirip dengan Al-Quran. Nah, ya kalau saya ceritakan panjang itu. Di dalam Injil Barnabas itu ada muridnya Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot yang membelot. Itu saya baca apa adanya di Injil Barnabas itu. Ketika Nabi Isa dikriminalisasi oleh orang Yahudi. Jadi kalau sekarang ada kriminalisasi ulama, ya saya nggak heran. Nabi saja dikriminalisasi oleh Raja Yahudi. Nabi Isa itu oleh Raja Yahudi dituduh merusak agamanya Nabi Musa. Dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Dengan 2 tuduhan ini dikriminalisasi, maka Raja Yahudi ketok palu. Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib. Itu.
Itu yang tertulis di Injil Barnabas, benar atau tidak Allahu a'lam. Bukan saya yang ngarang kok. Nah, lalu Yudas Iskariot menghadap sama Raja Yahudi ini. Hai Raja Yahudi, akan saya tunjukkan di mana Yesus Kristus itu bersembunyi. Dengan syarat, berikan kepada saya 12 keping emas. Dan berikan kepada saya bala bantuan tentara, katakanlah 1 batalion. Oleh Raja Yahudi dipenuhi, ini 12 keping emas, 12 keping emas kau ambil. Ini tentara bawa. Nah, setelah tentara ini bersama Yudas Iskariot berbondong-bondong menuju tempatnya Nabi Isa bersembunyi, Nabi Isa sedang sujud di sebuah kebun. Mendengar tentara datang pasti akan menangkap saya. Nabi Isa masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumahnya, dalam kitab Injil Barnabas ditulis Allah membuat suatu keajaiban. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit melalui jendela sebelah selatan. Saya nggak tahu jendelanya, ya. Saya juga nggak tahu, cuma di kitab ditulis seperti itu. Nah, begitu Yudas Iskariot masuk ke dalam rumah, Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah. Nah, murid-murid Nabi Isa sedang tidur nyenyak. Dibangunan oleh Yudas Iskariot ini. Hai, bangun, 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 bangun. Begitu mereka melek, mana gurumu? Rupanya Allah membuat suatu keajaiban. Yudas Iskariot mukanya diciptakan oleh Allah seperti muka Nabi Isa. Suaranya persis suara Nabi Isa. Begitu tentara masuk, semua murid-murid ini menunjuk, ini guruku, ini guruku, ini guruku. Inilah yang ditangkap oleh tentara itu. Kemudian inilah yang disalib. Nabi Isa tidak. Baca Injil Barnabas. Saya berani. Biar orang Kristen bisa mau nanya sama saya. Ini dijual di Gramedia, Injil Barnabas. Nah, di sini persis Al-Qur'an, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka tidak menyalib Nabi Isa. Tapi yang disalib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itulah yang disalib. Itulah Al-Qur'an menyebutkan. Ada persamaannya. Hah? Nah, inilah sebabnya Injil Barnabas tidak boleh dibaca. Sudah urusan mereka itu, ya. Urusan kita ini, Nabi Muhammad datang menyempurnakan syariat Allah. Sehingga begitu Al-Quran turun 30 juz, menurut ulama tafsir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat menurut ulama tafsir turun di Arafah ketika Nabi haji yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah turun semua. Sudah tidak ada sisanya di Lauh Mahfuz. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini dengan lahirnya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir, nikmat Allah belum sempurna. Sempurnanya nikmat Allah dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Al-Quran 30 juz turun semua, syariat Allah dalam bahasa Jawanya, syariat Allah sudah nggak ada sama sekali ini.
Saya kira ada ini. Masa orang Betawi semua? Kalau orang Jawa bilang sungguh-sungguh itu kalimat terakhir diulang. Jadi orang Jawa bilang, wah kemarin di Jatinegara macet. Oh nggak apa-apa itu, cuman macet. Tapi kalau orang Jawa bilang, kemarin di Jatinegara jalan macet. Nah, itu berarti nggak jalan sudah. Matiin mesin sudah. Macet. Nah, saking macetnya. Itu orang Jawa, saya bukan orang Jawa, tapi ngerti saya. Nah, syariat Allah setelah itu sudah turun seluruhnya, tumplek blek, sudah nggak ada sisanya di Lauh Mahfuz. Sudah sempurna agama Allah ini. Quran sudah diturunkan yang akan menjelaskan Nabi Muhammad sudah dilahirkan. Kemudian Allah menyatakan, Allah memproklamasikan, Allah mendeklarasikan. Bukan Syukron Ma'mun ini, jangan nyalakan saya. Al-Quran yang menyatakan, apa kata Allah? Waraditu lakumul Islam Madinah. Kata Allah, bukan kata Syukron Ma'mun. Saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu, kata Allah, bukan kata Syukron Ma'mun. Maka agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama hanya agama Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama bukan saya ini Pak Kiai. Kalau mau ditangkap jangan saya yang ditangkap. Quran itu tangkap. Di Quran itu ada. Saya baca. Nah, Allah ridho Islam sebagai agama kita, agama umat manusia. Maka dinyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat ke seluruh alam. Dalam tafsir-tafsir yang saya baca, artinya rahmatan lil alamin. Kalau nabi-nabi sebelumnya oleh Allah hanya diutus kepada umatnya, artinya lokal, Kiai. Nabi Ibrahim kepada umatnya, Nabi Musa kepada umatnya, Nabi Isa kepada umatnya. Tapi Rasulullah diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh umat manusia sedunia. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Amerika saja. Tapi Nabi Muhammad nabinya seluruh umat manusia di dunia. Inilah yang dimaksud rahmatan lil. Ditafsirkan oleh Kiai akhir zaman. Rahmatan lil alamin. Kalau malam Natalan pemuda Islam suruh jaga gereja. Siapa gurunya itu? Kalau tahun baru Cina, tahun Imlek, pemuda Islam suruh jaga kelenteng Cina. Mengapa? Rahmatan lil alamin Sontoloyo. Rahmatan lil alamin itu Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya lokal. Tapi Nabi Muhammad tidak, sebagai nabi terakhir, karena ini syariat Allah sudah tumplek blek untuk semua umat manusia. Sebelumnya syariat Allah belum turun seluruhnya untuk lokal. Tapi yang terakhir Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin,
dalam tafsir-tafsir para ulama yang saya baca, bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Maka saya katakan Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang India saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Tapi nabinya semua umat manusia di seluruh dunia. Inilah maksudnya rahmatan lil alamin. Adapun tafsiran ulama sekarang saya nggak ikut. Ya. Kalau kiai ikut ya terserah kiai. Saya nggak ikut. Ya. Kalau hari Natal pemuda Islam disuruh jaga gereja. Bukan itu maksudnya toleransi. Toleransi itu hidup rukun antar umat beragama. Saling hormat menghormati antar umat beragama. Saling menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya kafir, murtad. Iya. Kalau saya tidak meluruskan, orang Bekasi murtadkan saya nanti yang digebukin malaikat mungkar wa nakir. Toleransi ini kita hidup rukun, hidup damai dengan umat yang beragama lain. Mereka ke gereja, kita tidak boleh menghalang-halangi, kita hormati mereka. Kita hidup rukun damai. Ini yang dimaksud. Bukan berarti lalu membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama. Subhanallah. Murtad. Kafir. Kita tetap supaya umat Islam tetap berkata inna dina indallahil. Tapi kita hidup rukun dan damai dengan umat selain umat Paham ini? Mari kita satu bangsa, satu negara. Kita berdagang di pasar walaupun berbeda agama, rukun. Mereka yang punya agama beribadat ke tempat beribadat mereka, kita jangan menghalang-halangi, kita hormati, damai. Bukan lalu berarti membenarkan semua agama. Nah sekarang ini pemusyrikan dan pemurtatan berjalan dengan cara yang halus sekali. Doa bersama musyrik. Panggil semua majelis ulamanya, bicara dengan Syukron Makmun. Hah? Kok sepi? Ketakutan? Lah kalau ada doa bersama, kumpul di satu ruangan di kantor, semua agama kumpul, lalu berdoa setiap agama di dalam kamar itu. Lalu saya tanya sama saudara, di kamar atau ada berapa Tuhan ketika itu? Jawab, ada berapa Tuhan? Kalau ada orang non muslim yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, ketika itu engkau terlanjur amin, ketika itu engkau musyrik. Mari kumpulkan majelis ulamanya. Jangan dibikin umat ini kebingungan. Jangan toleransi dibawa pada akidah. Betul apa tidak? Akidah kita tetap dengan keyakinan akidah Islam ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita siap untuk hidup rukun, untuk hidup damai dengan umat yang beragama lain di dalam satu bangsa Indonesia. Tapi jangan dipaksakan Syukron Makmun untuk membenarkan semua agama. Bagi Syukron Makmun yang benar hanya agama Islam. Bagaimana? Tapi Syukron Makmun siap. Saya tidak pernah ngaco. Saya tidak pernah menghalang-halangi umat gereja ke gereja. Saya hormati, saya hargai. Saya tidak pernah menjelek-jelekan mereka. Saya tidak pernah maki-maki mereka. Bagaimana? Nah, sekarang ini mulai. Pernah terjadi suatu pertemuan yang datang
mayoritas ya orang Islam. Giliran terakhir penutup doa yang biasanya diberikan kepada kiai, diberikan kepada agama lain. Kayak ini kumpul begini, nanti doa ditutup oleh orang yang bukan Islam. Kalau tidak amin, tidak toleransi. Ini mereka jadikan alat dalam rangka memurtadkan umat Islam di Indonesia ini. Saya siap kalau soal akidah ini. Toleransi bukan seperti itu pemerintah. Toleransi itu hidup rukun, hidup damai, tapi jangan menyangkut akidah. Betul apa tidak? Jangan saya dipaksa untuk membenarkan agama selain Islam. Sampai kiamat tidak akan. Dan saya tidak akan berdoa atau minta kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang non-muslim berdoa, orang Islam ikut amin, ketika itu dia sudah murtad dan musyrik. Baca syahadat. Mengapa? Karena minta pada selain Allah. Mereka berdoa minta pada selain Allah. Saudara, amin. Bagaimana? Paham ini? Paham ini? Seharus menjaga ini akidah. Kalau soal toleransi, Quran tegas. Allah berfirman, la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan mencela, engkau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Dan nanti mereka akan menghina Allah, timbullah permusuhan di antara kalian. Kita tidak boleh menghina agama orang lain. Kita jaga akidah kita. Tidak kita menyampaikan akidah kita, tidak ada salahnya. Ya, Bu. Matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu ya. Di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil tidak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Tahu ikan asin nggak Bu? Matanya melotot. Bu, nah baru menjerit takut dikatakan ikan asin. Nah, kita tetap dalam akidah kita. Soal rukun damai, itulah Allah mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak menghina umat lain yang tidak beragama Islam. Tapi tetap pada prinsip. Lah sekarang mulai dikacau. Maka saya katakan kepada umat Islam, kalau ada orang non-muslim berdoa, Anda diam. Jangan mengatakan amin, mudah-mudahan diterima. Ketika itu saudara musyrik. Mengapa musyrik? Karena dia minta pada selain Allah. Jelas ini ya? Jelas kan? Dia mungkin minta pada Tuhan Bapa. Orang Hindu mungkin kepada Dewa Brahma, kita nggak tahu. Kalau kita sudah jelas bahwa yang wajib minta hanya kepada Allah, pencipta alam semesta, yang tidak ada sekutunya. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan mau Tuhan yang satu, yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi ini, dan yang memberikan segala kenikmatan kepada umat manusia ini. Kepadanya lah kami sujud, kepada kami meminta kepada selain Allah, menurut Islam hukumnya musyrik. Lah ini saya menjaga akidah. Akidah kita jaga, tapi dengan tetap kita hidup rukun dan damai sesama bangsa Indonesia. Satu bangsa, satu negara, satu bahasa Indonesia. Kita rukun damai, tetapi jangan menyangkut soal akidah. Kalau agama itu menyangkut soal akidah. Lah, datangnya Rasulullah itu sudah sempurna. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam, Bu. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam.
Mulai berumah tangga diatur oleh Islam, bermasyarakat diatur oleh Islam, berekonomi diatur oleh Islam, bertani diatur oleh Islam, berternak diatur oleh Islam, berpolitik diatur oleh Islam. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Nah, maka sekarang datang pemikir-pemikir dari barat untuk merusak agama kita. Di antaranya yang saya anggap yang akan merusak agama kita, pemikiran liberalisme dan HAM. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Tolong saya minta pada pemerintah, kebebasan adalah hak asasi manusia, harus dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan agama, dibatasi dengan moral. Kalau kebebasan adalah hak asasi manusia, tidak dibatasi dengan moral, tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan agama, itu berarti akan terjadi pembinatangan bangsa Indonesia. Apa? Ya. Kalau sudah kiai tidak bicara yang benar, lalu siapa Pak yang akan bicara yang benar, Pak? Semuanya sudah pada membingungkan rakyat. Betul apa tidak? Sudah membingungkan rakyat semua. Liberalisme itu dilahirkan oleh bangsa barat yang diantara mereka itu trauma dengan ajaran agamanya. Untuk melepaskan diri daripada ajaran agama, maka dia mengadakan aliran namanya faham liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Menurut tokohnya bernama Humphrey Cox, tokoh liberal, dia yang menyatakan liberalisme itu tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Saya punya bukunya. Liberalisme ini, kebebasan adalah hak asasi manusia, tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Karena agama ini dianggap membelenggu manusia. Agama tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Berjudi haram, minuman keras haram, berzina haram, wajib sholat, wajib haji, wajib puasa. Ini semuanya membelenggu manusia, menghilangkan kebebasan manusia. Sedangkan manusia punya hak kebebasan. Mari saya perinci supaya paham semuanya itu. Lah ini sekarang yang sedang terjadi sangat bertentangan dengan Quran, karena Quran sudah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sujud kepada Allah. Allah ciptakan syukron makmun bukan untuk semau gue. Apa semau gue itu? Allah ciptakan syukran makmun tidak untuk sakarpi dewe. Paham? Paham? Allah ciptakan syukran makmun bukan untuk semau-maunya, tapi Allah ciptakan syukran makmun untuk melaksanakan perintah Allah. Allah ciptakan syukran makmun untuk menjauhi larangan Allah, bukan untuk semau gue, bukan untuk sakarbi dewe, bukan untuk semau-maunya hancur manusia. Bagaimana Kiai? Mantap, mantap. Nah, iya. Ini saya sampaikan kepada saudara. Bukan soal tidak toleransi, toleransi tetap kita tegakkan. Tapi jangan menyangkung masalah akidah. Betul apa tidak?
Maka saya minta pada pemerintah, persilakan pemerintah liberalisme dan HAM. Cuman saya minta pemerintah, liberalisme dan HAM dibatasi dengan etika. Liberalisme dan HAM dibatasi dengan akhlak. Liberalisme dan HAM dibatasi dengan agama. Kalau tidak, akan menjadi binatang bangsa Indonesia ini. Seperti dunia barat, Bu, saya pidato setengah mati, nunduk tidur setengah mati. Ini namanya sama-sama setengah mati. Saya akan meluruskan dengan tidak mengurangi hidup damai dan toleransi di Indonesia ini. Tetapi yang saya jaga akidah. Di barat, Bu, akibat liberalisme dan HAM ini di barat, berzina itu bukan pidana. Kalau istri tetangga berzina dengan suami tetangga, atau suami tetangga berzina dengan istri tetangga, lalu istrinya atau suaminya tidak terima, dia ngadukan ke hakim karena istrinya berzina dengan tetangganya. Di depan hakim bertanya, mengapa kau berzina? Si perempuan menjawab, saya senang, saya mau. Dan dia juga senang, dan dia juga mau. Bebas, HAM. Bagaimana? Mau digitukan? Mau, saudara? Hah? Sekarang di barat itu lebih jahat lagi daripada binatang. Dikira-kira di Bekasi ini ada nggak ayam jago kawin dengan ayam jago? Hah? Ada nggak? Ada nggak kambing jantan kawin dengan kambing jantan? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Kambing pun tahu, kucing pun tahu. Nggak ada kucing laki-laki kawin dengan kucing laki-laki, itu tidak ada. Tapi di barat sekarang, Pak, subhanallah, na'udzubillah, negara-negara barat sudah banyak yang mengesahkan bahwa kawin sejenis laki-laki kawin dengan laki-laki sah. Di Indonesia mulai mau diusulkan perempuan kawin dengan perempuan sah. Saya nggak mengerti gimana laki-laki kawin dengan laki-laki itu. Lah sekarang di negara barat dibenarkan, Pak. Mengapa dibenarkan? Berdasarkan kebebasan adalah hak asasi manusia. Di Indonesia sedang mulai diusulkan supaya laki-laki kawin dengan laki-laki disahkan oleh negara. Perempuan kawin dengan perempuan disahkan oleh negara. Subhanallah, melebihi binatang. Dan ini dulu zaman Nabi Lot yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sejarah telah berulang. Nah, ini sebabnya semuanya diatur oleh Islam, Bu. Tidak ada yang tidak diatur oleh Islam. Siapa laki-laki dan perempuan yang boleh satu bantal? Jangan sembarangan laki-laki, jangan sembarangan perempuan satu bantal. Kalau itu kau kerjakan, Allah turunkan penyakit yang namanya penyakit AIDS dan penyakit HIV. Ketika penyakit AIDS dan penyakit HIV diketahui oleh dokter tahun 1976, seluruh dokter sedunia kumpul, yang muslim dan non muslim kumpul semua untuk mencari tahu apa sebabnya penyakit AIDS ini. Semua dokter menyatakan penyakit AIDS itu sebabnya karena perzinaan, karena pelacuran, tidak ada sebab lain. Itu keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan saya. Disahkan keputusan ini, penyakit itu sebabnya karena disebabkan perzinaan dan pelacuran. Tidak ada sebab lain. Dan menularnya pun karena perzinaan. Itu keputusan WHO. Nah, pemerintah Republik Indonesia, saya ucapkan terima kasih, berusaha untuk menyelamatkan anak bangsa ini dari penyakit AIDS. Cuman pemerintah kurang tepat
Mengapa kurang tepat? Karena untuk memberantas penyakit AIDS, pemerintah menganjurkan bagi-bagi kondom di tempat pelacuran. Kondom di Afrika gagal, di India gagal, di Eropa gagal. Penyakit AIDS tetap berkembang. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia, bolehkah saya menyumbangkan pikiran untuk bangsa saya? Bolehkah saya menyumbangkan pikiran untuk negara saya? Saya sumbangkan pemerintah untuk menyelamatkan anak bangsa dari penyakit AIDS. Pemerintah bukan membagi-bagi kondom di daerah pelacuran, tetapi hendaknya pemerintah tutup semua pelacuran di seluruh Indonesia. Radikal. Hah? Radikal saya ini. Yang benar radikal. Saya cuman kayak pemerintah ini. Untuk menyelamatkan anak muda dari minum-minum keras, saya ucapan terima kasih. Pemerintah menginginkan menyelamatkan anak muda dari minuman-minuman keras. Tapi pemerintah salah. Mengapa saya salahkan? Mengapa yang dirahasia kok warung-warung kecil yang jual minuman keras? Pemerintah merahasia warung-warung kecil untuk minuman keras. Oh, itu tidak ada gunanya pemerintah. Itu apa? Untuk mengadakan pencitraan saja. Kalau warung-warung kecil yang diberantas dirahasia minuman keras, tapi pabriknya tetap memproduksi. Lucu apa tidak? Lucu apa tidak? Saya sebagai warga negara Republik Indonesia ingin menyelamatkan negara saya, ingin menyelamatkan bangsa saya. Saya sampaikan kepada pemerintah, pemerintah merahasia warung-warung kecil minuman keras tidak ada gunanya. Sia-sia itu kau kerjakan. Kalau pemerintah memang benar-benar ingin menyelamatkan anak bangsa daripada minuman keras, tutup semua pabrik minuman keras seluruh Indonesia. Gimana kira-kira? Radikal apa ini? Hah? Iya. Saya ini sudah terlanjur jadi kiai, Bu. Tapi nggak nyesel, Bu. Bu. Kalau Ibu ditanya siapa kiai yang paling tua di Indonesia ini, jawab Sukron Makmun, pasti bener, Bu. Iya, Bu. Nggak usah ragu-ragu, Ibu. Kalau ditanya siapa di Jakarta penceramah paling tua, jawab Sukron Makmun, tidak ada lagi. Tapi kelihatannya gimana, Bu? Tua apa muda, Bu? Hah? Tua apa muda? Jangan macam-macam jawabanmu itu. Yang bilang muda itu jelas naksir saya dia itu. Dasar perempuan mata keranjang. Lah iya, saya ini sudah tua. Saya masuk Bekasi itu bukan orang baru. Iya, saya masuk Bekasi ke Kaliabang Nangka. Ya, ke Ujung Harapan situ. Mulai tahun 69 70. Bukan baru saya di sini. Saya dulu kalau berdakwah tahu saudara, naik sepeda ontel dari Kranji itu lewat Bekasi langsung ke Kiai Mukhtar Kaliabang. Sepeda ontel yang saya naiki. Lewat sawah ke Kampung Kandang. Yang namanya lewat sawah, saya dengan sepeda gantian. Kadang-kadang sepeda naik saya dan kadang-kadang saya naik sepeda. Sepandai-pandai orang naik sepeda, tidak mungkin di galengan sawah-sawah itu bisa belok. Ayo, siapa yang paling pandai naik sepeda? Saya kasih hadiah. Begitu di galengan sawah, belok, jangan turun. Hah?
itu nasib saya dulu tahun 68, tahun 69, tahun 70 dengan almarhum Kiai Muhammad Tambih. Ada, masih ingat? Nah iya, naik sepeda ontel saya, terang bulan, 5 orang, 6 orang. Nah kalau ke Kampung Kandang situ, ya sudah, gantianlah dengan sepeda. Begitu saya belokkan, naik, ketemu galengan saya harus belok lagi, turun lagi. Saya gendong sepeda, sepeda gendong saya, gantian sama itu. Jadi saya bukan orang baru, Bu. Maka kalau ditanya siapa kiai yang paling tua di Indonesia, jawab Syukran Makmun, pasti benar. Kalau ibu bilang muda ya Bu ya, itu saya kira yang bilang muda itu mungkin matanya katarak gitu. Perlu dioperasi itu. Ya, ya paling tidak kalau nggak katarak masih naksir saya itu. Cuman maaf sudah terlambat. Coba dulu 40 tahun yang lalu bilang Pak Kiai masih muda, mungkin saya cari orangnya itu siapa itu yang naksir saya itu. Sekarang nggak saya cari udah. Umur saya ini, Bu, umur saya kalau perhitungan hari raya sudah 82 hari raya, Bu. Saya hidup ini. Bayangkan aja 82 hari raya. Ya sudah tua, Bu. Tapi kalau Islam diganggu, umur saya 82. Islam diganggu, komputer saya berbunyi wing, jadi 28 umur saya itu. Lah iya. Kalau Islam tidak diganggu, umur saya tetap 82. Tapi kalau Islam mau diganggu, komputer saya berputar 28. Nah, iya. Ya malam ini pidatonya orang 28, Bu. Orang 82 nggak mungkin pidato dengan suara begini, Bu. Iya Pak ya? Tidak mungkin. Jangan Islam diganggu, ya. Jangan kau membangunkan macan tidur. Saya sudah tidur, tapi kalau Islam diganggu, kau jangan membangunkan macan tidur. Apapun saya hadapi, kalau sudah masalah akidah, masalah informatif, saling harga mengaruhi, tapi akidah Syukran Makmun tidak bisa dirubah. Betul atau tidak? Lah ini Islam mengatur rumah tangga. Siapa laki-laki dan perempuan yang boleh satu bantal? Sembarangan penyakit turun. Setelah mendirikan rumah tangga dengan akad nikah yang baik, dengan mahar, dengan ijab kabul, disaksikan oleh keluarga, sama-sama kesepakatan antara besan, indah perkawinan Islam itu. Bangun rumah tangga yang baik. Mulai dari WC-nya, Islamkan WC-mu. Masuk WC, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk WC dengan kaki kiri. Tuntaskan najis. Kalau terasa najis sudah tuntas, sucikan tempat keluarnya najis itu untuk menghadap kepada Allah. Cara menyucikan, Islam bicara. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu ada rasanya, seperti daging babi atau alkohol, sampai hilang rasanya. Subhanallah, tidak ada seteliti Islam di dalam bersuci. Ini Islam ketelitiannya. Masuk dapur, Islamkan dapurnya. Bu, tidur lagi. Bu, pernah ibu tanya sama beras yang ibu cuci, hai beras, dari mana datangmu? Dari ngerampok?
dari nipu orang, dari korupsi, dari sogok menyogok. Makanlah rezeki yang halal. Subhanallah. Begitu masuk di meja makan, Islam mengatur, kalau kau mau makan berpikir sejenak. Bu, kalau mau makan Bu, siapa yang ingat duluan? Kalau ibu ingat duluan, Pak, apa Bu? Alhamdulillah Pak, masih mau makan. Lalu bapaknya melihat ke meja, yang dimakan ada. Alhamdulillah Bu, yang dimakan ada. Pernah begini? Hah? Pernah begini? Mulai besok pagi. Ya. Alhamdulillah. Kalau bapaknya yang ingat, Bu, apa Pak? Alhamdulillah Bu, masih mau makan Bu. Ibunya menjawab, alhamdulillah Pak, yang dimakan ada. Berapa banyaknya orang yang mau makan, yang dimakan tidak ada. Lihat pengungsi itu, baik ngungsi dari banjir, ngungsi dari gempa bumi, ngungsi dari gunung meletus, mau makan, yang dimakan tidak ada. Sebaliknya, ibu malam ini keliling di Bekasi ini, seluruh rumah sakit, ribuan manusia yang tidak mau makan, yang dimakan banyak. Telur ada, pisang ada, roti ada, nasi ada, susu ada, kopi ada. Disuruh makan, tidak mau makan. Ini pisang makan pahit, ini telur makan pahit. Yang dimakan bermacam-macam, tapi tidak mau makan. Ada yang mau makan, yang dimakan tidak ada. Ada yang dimakan ada, tidak mau. Alhamdulillah masih mau. Alhamdulillah yang dimakan diatur oleh Islam. Sampai tidur diatur, kemana-mana bermasyarakat diatur. Satu RT, satu RW, hidup rukun, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku. Sebagai satu bangsa hidup rukun damai, saling hormat menghormati, saling toleransi, tapi jangan membawa akidah. Kalau akidah tidak ada, toleransi agama tidak ada. Yang ada toleransi antar umat beragama. Ya, jelas ini. Toleransi agama tidak ada. Yang ada toleransi antar umat beragama. Kalau agamanya nggak bisa toleransi, berbeda. Karena berbeda itulah saling hormat menghormati, saling harga menghargai, jangan berkelahi. Itulah toleransi yang diajarkan oleh Islam, bukan pemurtatan, bukan mengafirkan umat Islam, bukan memurtadkan umat Islam, tetapi hidup rukun antar umat beragama. Jelas apa tidak saya ini? Lah, semuanya diatur oleh Islam. Sampai berpolitik pun diatur oleh Islam. Cuman kita sudah puluhan tahun dikadalin. Apa dikadalin tuh ya? Mengapa kok orang Betawi bilang dikadalin itu? Memang kadal itu bohong. Ya sudahlah, sudah kadung jadi istilah. Ya, kita dikadalin. Contoh dikadalin mana? Kiai tidak usah berpolitik. Wah, kiai tidak boleh. Kiai nggak usah berpolitik. Saya saja yang berpolitik. Kiai nggak usah ikut ngatur negara. Saya saja yang ngatur negara. Kan begitu toh? Iya. Yang bikin peraturan daerah itu DPRD. Kalau DPRD-nya tidak ada orang yang beragama Islam, apa yang terjadi peraturan daerahnya? Mari kita pikirkan, kita umat Islam ikut ingin bersama-sama dengan umat lain di dalam membangun bangsa ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Bukan kami berbuat tidak. Dan kami yang membangun negara ini. Pancasila itu dilahirkan oleh umat beragama.
Buktinya pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasti agama, betul apa tidak? Ada orang agama musuh terbesar Pancasila. Subhanallah. Ini orang beragama apa PKI? Nggak tahu saya, nggak menuduh saya. Tapi biasanya yang benci agama itu mesti PKI. Betul apa tidak? Kok bisa dikatakan agama musuh terbesar Pancasila? Itu nggak masuk akal. Pancasila itu dilahirkan oleh 9 kelompok yang menciptakan format. 9 orang itu terdiri daripada umat Islam, umat Kristen semuanya. Nasionalis yang melahirkan waktu itu format negara. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini disepakati. Karena ini sudah sepakat, tanggal 17 Agustus jam 10 pagi Bung Karno memproklamirkan negara kita, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Hafal ya. Mungkin satu-satunya kiai yang hafal proklamasi ini. Mungkin kiai yang lain kalau saya tes mungkin gak hafal ini orang di belakang ini. Nah, jam 3 sore dalam sejarah yang saya baca, datanglah utusan angkatan laut Jepang. 7 kata minta dicabut. Kalau tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Pecahlah Indonesia jadi 2. Tanggal 18-nya Bung Hatta mengumpulkan mereka-mereka ini. Para tokoh-tokoh Islam, daripada Indonesia pecah jadi 2, persilakan dicoretlah kata-kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Padahal ini tidak menyangkut agama lain, Kiai. Negara harus berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Orang lain tidak. Mengapa orang lain minta dicoret? Nah, itu pertanyaan. Karena tokoh-tokoh Islam itu menjaga NKRI, coret. Dengan kewajiban menjalankan syaratnya bagi pemeluknya, coret. Lalu minta gantinya ketuhanan yang Maha Esa. Ini semua permusyawaratan anak bangsa ini. Dari Pancasila itu merupakan kesepakatan anak bangsa dalam melanjutkan NKRI ini. Mengapa kita menerima Pancasila? Karena apa yang ada di Pancasila ada dalam Al-Quran. Syukran Makmun sanggup untuk memberikan ayatnya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu semua ada di Quran. Karena apa yang ada di Pancasila ada dalam Quran. Tapi apa yang ada dalam Quran tidak ada di dalam Pancasila. Tegas, jelas lagi. Betul atau tidak? Apa yang ada dalam Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 ada di dalam Quran. Tapi apa yang ada dalam Quran tidak ada dalam Pancasila. Cari di Pancasila syaratnya sholat, cari rukun sholat, cari yang membatalkan sholat, ada nggak di Pancasila? Fardunya wudu, rukunnya wudu, ada di Pancasila? Tidak ada. Oleh sebab itu kami sadar, kami umat Islam dalam berbangsa, bernegara, kita berpegangan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kami sebagai umat Islam tetap akan meletakkan kitab suci dan sunnah Rasulullah di atas segala macam kitab yang ada di permukaan bumi ini. Ini akidah. Gimana, Kiai?
Nyesel ngundang saya. Lah yuk, misalnya, lah iya saya mau meluruskan, bedakan toleransi itu di mana, akidah umat Islam itu di mana, dipahami oleh Anda. Jangan toleransi itu masuk kepada wilayah akidah. Betul atau tidak? Kami bernegara, Syukron Makmun bernegara. Dalam bernegara saya pegang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi Syukron Makmun sebagai seorang Muslim yang menjadi pegangan saya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka saya terima. Bagaimana? Kurang Pancasialis, Kiai? Apalagi yang diminta oleh Anda itu? Lah disinilah maka kita ini mari kita dalam berbangsa bernegara sama-sama menjaga kedamaian antar umat beragama, saling harga menghargai, saling hormat menghormati antar umat beragama. Walaupun berbeda, tapi jangan menyinggung soal akidah. Kalau soal akidah itu masalahnya lalu lain. Betul apa tidak? Nah, inilah barangkali yang saya sampaikan. Loh, lama juga saya pidato, oke. 2 jam loh. Bu, 2 jam bu, lebih bu. Ibu enggak panas pantatnya itu ya? Enggak. Ya biasanya ibu-ibu begini nih ya, paling kuat 1 jam duduk itu. Ya saya pergi begitu. Ya, lah inilah saudara-saudara, maka mari kita ini kepada seluruh keluarga almarhum, ya Bapak Haji Mandali, kepada seluruh keluarganya, keturunannya yang mendapatkan warisan yayasan pendidikan ini, mari itu sebagai warisan yang sangat mulia. Kita jaga, kita pelihara. Mari kita jalankan pendidikan ini dengan tetap berpegang pada akidah Islam ahli sunnah wal jamaah. Kita pegang ini untuk melahirkan anak bangsa yang akan datang, supaya lebih baik dengan anak bangsa yang sedang ada sekarang ini. Kita menginginkan anak bangsa yang akan datang lebih bagus daripada anak bangsa yang ada sekarang ini. Sehingga negara akan lebih baik kalau nanti generasi-generasi muda kita tampil, insya Allah akan menjadi generasi yang lebih baik. Inilah barangkali dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari agama Islam itu kita jaga, kita pertahankan, kita kembangkan. Sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya minumul amwat khususan ila ruhi Bapak. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kita meningkat pada acara selanjutnya. Marilah sama-sama kita dengarkan hikmah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan haul yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Rizki Zulkarnain. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Rizki Zulkarnain kami persilahkan. Wa huwa asdaqul qailin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan segenap keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Madali bin Muhasan, anak, mantu, cucu, para murid sekalian, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan kasih sayang kemuliaan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kita datang maulid sekaligus haul guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Madali bin Kong Haji Muhasan. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah dari beliau dan juga barokah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja maulid ini
digabung dengan acara haul supaya mengingatkan diri kita bahwa kita enggak bakal kenal Rasulullah, bahwa kita enggak bakal kenal Allah Ta'ala dalam bermakrifah kalau kita jauh dari para ulama. Mustahil kita punya akidah ahlus sunnah wal jamaah kalau kita jauh dari para ulama. Mustahil kita punya ibadah sesuai tuntunan Rasulullah kalau kita jauh dari para ulama. Mustahil kita punya akhlakul karimah kalau kita jauh dari para ulama. Betul? Ketika kita bergaul dengan ulama, maka Allah Ta'ala akan jauh kita dari dosa dan maksiat. Ketika kita berkumpul dengan ulama, melihat ulama-ulama kita ingat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita, wabil khusus sahibul haul Bapak Kiai Haji Madali bin Muhasan, senantiasa mendapat ampunan dan kasih sayang Allah secara kolosal, dan mudah-mudahan kebaikan beliau yang beliau lakukan selalu mengalir kepada anak-anak cucunya, dan anak-anak cucunya bisa melanjutkan perjuangan beliau. Wa manawaina minna wa ya salihah ya rabbi haqiq habis bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan surat Al-Fatihah, dengan asrul Fatihah, semoga almarhum Bapak Kiai Haji Al-Mahdali bin Nur Hasan, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal baiknya, Allah luaskan kuburnya dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan surat Al-Fatihah, dengan surah Fatihah, kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga daripada keluarga besar almarhum Haji Mahdali, kita doakan anak-anaknya, cucu-cucunya, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan ilmunya, diberkahkan ibadahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan surat Al-Fatihah, dengan surah Fatihah, kita mohon semoga kita yang hadir di sini selalu diberikan ketetapan iman dan Islam, diberikan panjang umur fi taatillah, diampuni dosa dan kesalahan kita, diangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat, dimudahkan segala urusan kita, digabulkan hajat dan doa-doa kita, baik doa yang telah lalu ataupun yang akan datang, baik yang sudah kita minta ataupun belum yang kita minta ataupun yang lupa kita minta, pada malam ini digabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan pintu rezeki kita seluas-luasnya, min ghairi masaqatin wala imtihanin wala ta'abin. Dijauhkan diri kita dan keluarga kita dari segala musibah dan bencana, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan keturunan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan suratul Fatihah, dengan asrul Fatihah, semoga kita, orang tua kita, guru kita, anak kita bisa pergi haji dan umrah, ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita bersama-sama baca
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها ya Allah bihusnil khatimah. Semoga kita, orang tua kita, keluarga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga diampuni dosanya kaum mukminin wal mukminat wal muslimina wal muslimat, digabul hajatnya kaum mukminin wal mukminat wal muslimina wal muslimat bil qabul wal ijabah bijahi rasul bijahi nabil ummi bijahi nabi akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'as sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wasi'atan fi jisim wasi'an fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa sahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan 'inda al hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhil karim warzuqna nadhara ila wajhil karim warzuqna nadhara ila wajhil karim. Allahumma nas'aluka ridha was salamah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya muyassir la tu'assir ya mujammil la tuhammil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma azbur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salam li ummati sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم بارك سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.